Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini Pak Parlim menjelaskan tentang gerakan nasional di India dan latar belakang nasionalisme India itu apa sih ya? Karena memang India saat itu dikuasai oleh Inggris. Jadi mengapa rakyat India itu memberontak kepada Inggris? Apa latar belakangnya? Kita saksikan ya. Yang pertama, latar belakangnya adalah bangsa Barat ini memaksa orang-orang India untuk kembali melaksanakan budaya Barat. Jadi budaya Barat itu dipaksakan oleh orang-orang India. Ini latar belakang yang pertama. Yang kedua, status dominion kepada Kanada. Saat itu Inggris selain menjajah India juga menjajah Kanada. Dengan Kanada tahun ini dikasih status dominion oleh Inggris, maka negara India ini iri. Ingin seperti Inggris memberi status dominion kepada Kanada. Ya. Yang C, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905. Kemenangan ini membuat orang-orang India ini terinspirasi. Karena selama ini ada mitos bahwa orang kulit berwarna itu tidak akan bisa menang perang melawan orang kulit putih. Tapi dengan kemenangan Jepang terhadap Rusia 1905 dari bangsa berwarna Jepang memenangkan orang kulit putih Rusia, ini membuat orang Jepang, orang India ini semangat, terinspirasi, menyadari bahwa kalau saya menyerang Inggris bisa juga menang seperti Jepang. Ya. Dan yang terakhir, Perang Dunia Pertama. Ya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kalau kita lihat sejarah peristiwa 10 November saat sekutu datang di Surabaya yang dipimpin Jenderal Malabi. Malabi itu dari Inggris. Ternyata pasukan Malabi yang ada di Surabaya ini kulitnya ini rata-rata sawo matang. Ternyata kalau setelah diselidiki itu adalah orang-orang India, Gurkha. Jadi Perang Dunia Kedua anak buahnya Malabi itu rata-rata tentara bayaran dari India. Ya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua selesai, mantan pasukan Perang Dunia Kedua yaitu orang India ini ingin membela negaranya. Nah, ini latar belakang munculnya nasionalisme. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini, gerakan-gerakan Gandhi, Mahatma Gandhi. Ini orangnya Mahatma Gandhi. Ini tokoh kemerdekaan India, tokoh yang memberontak melawan Inggris. Ada 4 ajaran yang terkenal. Swadesi. Nanti ada penjelasannya. Ini gerakan produksi sendiri. Tidak mengantungkan produk luar negeri. Ya. Ada Satyagraha. Ini tidak mau kerjasama dengan musuh. Dia non-kooperasi. Mandiri. Ahimsa. Ya. Ini dia berjuang tidak mau kekerasan, tidak mau perang, ya, dengan cara melayani. Ya. Kemudian Hartal, ya. Hartal ini protes dengan cara mogok kerja, demo, tidak mau kerja. Nah, untuk lebih jelasnya nasionalisme di India dan ajaran-ajaran Gandhi ini, Pak Parlim siapkan filmnya. Videonya lebih jelas tentang gerakan nasional di India. Kita saksikan. Kata kunci yang akan kami bahas pada PowerPoint ini, yang pertama, pemberontakan Sepoy. Kedua, nasionalisme India. Dan ketiga, gerakan nasional. Dan yang terakhir, Mahatma Gandhi.
Apa sih pemberontakan Sepoy itu? Cia. Pemberontakan Sepoy adalah pemberontakan para tentara bayan Muslim dan Hindu melawan perusahaan Hindia Britania Raya. Wah, kok bisa gitu ya? Why? What happened? Pertama, korupsi yang mulai dari EIC setelah hampir 100 tahun. Dua, rasa tidak puas raja-raja atas dominasi EIC. Tiga, ambisi Inggris untuk EIC ini, kalau di Indonesia ini Belanda mendirikan VOC, Serikat Dagang VOC. Kalau Inggris menguasai India ini namanya EIC. Ini Serikat Dagang juga ya. Kita lanjutkan. perintah Inggris secara langsung. Empat, penggunaan lemah sapi dan babi dalam pelatihan para Sepoy yang dianggap merendahkan Hindu dan Islam. Gara-gara pemberontakan Sepoy, dinasti Mogul jadi lenyap karena Sultan Bahadur Shah dibuang ke Rangun. KIJ juga ikut lenyap alias bubar. Dan akhirnya, rakyat India sadar kalau gerakan militer itu tergesa-gesa, dan mereka sadar kalau Inggris tidak bisa diusir dengan jalan militer. Sekarang kita akan membahas nasionalisme India. Jangan ngantuk sih, ayo bangun, dengerin. Kira-kira apa ya penyebab timbulnya nasionalisme India? Pertama, perbaikan nasib rakyat India terhubung dari kesehatan. Dua, hanya orang-orang Inggris yang hidup di pemerintahan. Tiga, kebudayaan barat yang dipaksakan Inggris menimbulkan resistensi dari rakyat India yang ingin mempertahankan budaya. Empat, munculnya kaum terpelajar yang mengetahui apa itu liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Lima, bangsa India ingin memiliki status yang sama dengan bangsa teman-teman. India juga punya gerakan nasional loh. Tahu ada berapa? Kasih tahu ya. Pertama, ada Brahma Samad yang bertujuan untuk membersihkan kepercayaan umat Hindu agar bersih tanpa noda. Kedua, Rama Krishna yang alirannya kembali kepada ajaran Hindu murni. Ketiga, ada Sandinegatan yang bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Dan keempat, ada Kongres yang mirip dengan DPR namun bertujuan untuk merdeka. Siapa yang di sini nggak tahu sama Mahatma Gandhi? Ini loh fotonya. Aku kasih tahu ya, Mahatma Gandhi itu Saya tertarik ngomong tentang Mahatma Gandhi. Saya punya bukunya ya. Jadi Mahatma Gandhi ini suatu ketika masuk ke gereja ya. Dia tertarik dengan ajaran Kristen. Tapi saat itu etnis apartheid masih berkembang di dunia. Dia tidak diperbolehkan masuk ke gereja. Sejak saat itu dia sangat gandrung dengan ajaran Kristus. Tapi dia tidak mau menjadi agama Kristiani. Karena orang-orangnya saat itu yang egois. Saya pernah membaca bukunya ya. Lebih jelasnya kamu lihat sejarah biografi dari Mahatma Gandhi. Pasti kamu menemukan. Jadi Mahatma Gandhi ini orang yang sangat mengagumi ajaran-ajaran Kristus. Tapi dia tidak mau menjadi Kristen. Ya, karena sejarahnya dulu itu ya. Kita saksikan ajaran selanjutnya. Apa? Jadi Mahatma Gandhi itu salah satu tokoh pergerakan nasional India yang dikenal sebagai Bapak Kemerdekaan India. Ia terkenal akan ajaran-ajarannya membantu rakyat India, bukan ajaran sesat kok ya. Kalian pada kepo nggak sama ajaran-ajarannya Mahatma Gandhi itu apa aja? Kalau kepo, aku kasih tahu ya, makanya dengerin, jangan ngantuk. Yang pertama yaitu ahisma, yang artinya melawan musuh tanpa menggunakan fisik. Yang kedua artinya hartal, yang artinya pemogokan, yang maksudnya ia tidak melakukan pekerjaan sebagai protes terhadap ketidakadilan. Satyagraha artinya setia kepada kebenaran dan menolak bekerja sama dengan Inggris. Keempat, Swadesi artinya hidup dengan usaha sendiri yang mengakibatkan pemboikotan pada produk Inggris dan menggunakan barang buatan sendiri. Baik, saya kira itu mengenai nasionalisme India.
yaitu sesi ketiga. Selamat pagi, salam sehat dari rumah. Terima kasih.